Ini menutup kajian kita, ya. Ada satu pembahasan dalam Al-Qur'an yang luar biasa yang harus kita faham, ya. Kalau kita belum mendapatkan kisah seperti adab-adab seperti ini, ya, berarti masih ada yang kurang dalam hidup kita, ya. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pentingnya berguru, ya, pentingnya belajar ilmu itu sampai memerintahkan sebelumnya menegur kepada Nabi Allah Musa alaihissalam karena merasa paling afdol dalam hal ilmu. Nggak boleh, urusan ilmu ini nggak boleh merasa paling alim. Wa illa Nabi Musa nggak salah, kata para ulama. Ya, siapa orang yang paling alim di muka bumi saat ini? Kayaknya saya, ya Allah. Lah. Kata Allah, nggak boleh aku paling alim. Langsung dididik Nabi Allah Musa alaihissalam untuk berangkat, ya, di surat Al-Kahfi, itu panjang surat Al-Kahfi. Nah, di situ pelajaran dalam masalah bagaimana berguru. Ya, bayangkan siapa Nabi Musa alaihissalam, sudah seorang rasul. Ini stofatuka 'alan nasi birisalati, mendapat risalah dari Allah, diangkat jadi rasul. Oh, kita nggak ada yang nabi wala rasul, tapi udah nggak mau ngaji, udah nggak mau berangkat jauh-jauh kalau pengajian. Wah, kejauhan. Nabi Musa disuruh berangkat jauh. Di mana ya Allah? Pokoknya kalau ada tanda begini berarti di situ. Nggak disebutin jarak, nggak disebutin tempat sama Allah Ta'ala. Ya. Ente bawa ikan, kalau ikannya hidup, berarti di situ kau bakal ketemu guru kamu. Ya. Ada yang lebih alim dari ente, hambaku Khidir, dia punya ilmu yang ente nggak punya. Habis itu, ya, itu situ adab guru dan murid ini luar biasa. Ini menutup kajian kita untuk kita supaya merenung, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ayat 66. Qal Sayyidi Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau menyatakan mulai ayat Nabi Khidir itu, Nabi Musa, mulai wa idh qala Musa li fatahu ayat 60 sampai akhir kisah 82, ya. Dari berapa? 60 sampai 82 itu ada 400 faedah ilmiah. 400 pelajaran faedah ilmiah. Nah, ini beberapa aja yang berkaitan dengan yang kita pelajari. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Dikatakan ayat ini menunjukkan, kata para ulama, dicantumkan dalam kitab At-Tafsir Al-Kabir lil Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi, di tafsirnya beliau 15 jilid, ya. I'lam, ketahuilah bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Musa itu memperhatikan banyak adab-adab dan kelemah lembutan ketika mau belajar sama Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dalam satu ayat aja tadi, belum yang tadi. Oh, thalib ilm itu harus berangkat, kalau bisa yang jauh belajar itu, ya. Supaya apa? Enggak kepikiran rumah, kata para ulama, enggak kepikiran keluarga, ya, jauh dari orang kampungnya itu gangguan lebih sedikit. Makanya disuruh yang jauh. Terus kalau bisa cari ilmu itu ada yang nemenin. Atas petunjuk. Nyari ilmu itu atas petunjuk, gurunya Allah pilihkan. Ya, kalau begitu kita cari ilmu benar, sudah di sini adabnya istikharah kemarin kan, adab yang pertama. Sampai ayat ke-66. Kata Imam Ar-Razi ada 12, ya, masalah dalam ayat 66 ini. Yang pertama,
Nabi Musa itu menjadikan dirinya sebagai pengikut kepada gurunya, makanya beliau mengatakan hal attabi'uka. Apakah saya boleh mengikut? Ini beliau nawaitu jadi makmum. Orang belajar itu harus begitu. Nawaitu jadi makmum. Ini padahal tadi sudah jadi rasul, udah jadi kalimullah. Udah punya mukjizat, udah macam-macam. Kita Masya Allah, jadi ustadz dikit aja di kampung udah nggak mau ngaji lagi, kayaknya sudah nyampe puncak Cisarua maksudnya. Yang pertama, Nabi Musa harus bisa menaruh dirinya, wah berarti saya mau jadi pengikut. Yang kedua, Nabi Musa harus minta izin untuk bisa jadi pengikut sama gurunya. Orang sekarang mau ngaji pakai minta izin enggak? Pakai ada akad gitu. Boleh enggak saya ikut ngaji? Enggak ada. Langsung aja gitu. Nabi Musa itu tanya, Nabi Musa itu sudah jadi nabi, sudah jadi rasul. Saya pernah ngelihat di sini ada orang tua bonceng anaknya, udah sana terus ikut ngaji. Tat, anak saya ya ikut ngaji. Ini ayat keberapa yang ditiru, ini bingung dia. Wala turun, wala ketemu sama. Ini harus dipotong, ini harus di-share ini ya. Adabnya cari ilmu nggak begitu. Ya, apalagi ini ilmu agama, apalagi di musola, di madrasah lah ya, nggak pantas seperti itu. Nah, ini di ujung kita sampaikan ya. Apakah engkau mengizinkan kepada saya untuk menjadikan saya pengikutmu? Ya. Kata orang, wa hadhihi mubalaghatun 'azimah fit tawadhu'. Ini berarti sangat-sangat tawadhu Nabi Musa. Harus bisa merendahkan diri. Nggak bisa orang mau dapat ilmu dalam keadaan nggak punya tawadhu. Kepingin dapat ilmu banyak harus jadi orang yang paling rendah, supaya air itu pasti menuju ke tempat yang paling rendah. Nabi Musa di awal sudah bisa. Hal attabi'uka, minta izin dulu, boleh ikut nggak gitu. Yang ketiga, ngikut ini untuk apa? Ala an tu'allimani. Ini berarti kata para ulama, Nabi Musa mengakui bahwa dirinya bodoh. Agar engkau mengajarkan kepada saya. Artinya apa? Ada pengakuan bahwa saya nggak tahu, saya ini bodoh. Tolong ajar agar saya mau ngikut supaya antum bisa ngajarin saya, hilang kebodohan saya supaya. Dan yang kedua, mengakui ustadznya punya ilmu. Ada orang duduk di majelis itu nggak niat cari ilmu, tapi niat ngetes. Ini ada yang kurang ini. Ngobrol. Ya nggak apa-apa, silahkan aja. Ya nggak bakal kita mendapatkan ilmu, karena ilmu nggak dicari dengan cara seperti itu. Yang keempat, mimma ulimta. Ada apa dengan kalimat mimma ulimta? Min itu sebagian, kata para ulama. Ada min sebagian. Artinya apa? Beliau meminta kepada gurunya Nabi Khidir untuk mengajarkan sebagian dari ilmunya Nabi Allah Khidir alaihissalam, bukan untuk mengajarkan semua ilmunya beliau. Artinya Nabi Musa ini tahu, saya dikasih pelajaran sebagian aja sudah alhamdulillah, itu apalagi dikasih banyak gitu. Kalau kita kan baca-baca aja nggak ngerti artinya. Ada apa di balik huruf ini, ini. Dari sebagian apa-apa yang Allah ajarkan kepada beliau, wa hadza aidan musy'irun bitawadhu'. Ini juga mengisyaratkan ketawadhuan Nabi Allah Musa alaihissalam. Seakan-akan beliau berkata, saya tidak menuntut kepadamu, tidak mencari dari engkau wahai guru untuk supaya ilmu saya sama-sama antum, enggak. Minta dikit aja. Gitu. Jadi beliau nggak kepingin ilmunya diwarisin semua sampai ilmunya gurunya habis, akhirnya jadi setara dengan gurunya. Enggak.
Ini ketawadhuannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Akan tetapi saya hanya menuntut kepada engkau wahai guru, berikan kepada saya sebagian, 1 juz saja dari ilmu kamu. Sebagaimana seorang yang fakir meminta kepada orang kaya, nggak bakal minta semua kekayaannya, tapi minta sebagian hartanya. Jadi lafadz mimma itu sebagian. Yang kelima, mimma ulimta. Lafadz mimma ulimta juga ada makna i'tiraf, pengakuan bahwa Allah yang mengajarin beliau ilmu tersebut. Jadi kita harus tahu, nggak ada orang alim, nggak ada orang yang punya ilmu kecuali dia dikasih anugerah sama Allah ilmu tersebut. Sebagaimana dalam ayat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Berarti kita mengakui anugerah Allah kepada seorang guru tadi. Ini harus ini. Kalau enggak akhirnya kita melihat basyariyah wa nasiyal khususiyah. Kalau enggak kita akhirnya melihat casingnya seorang guru, lupa keistimewaan ilmunya guru. Itu musibah. Itu yang terjadi. Orang itu lupa sama khususiyahnya Nabi Muhammad SAW. Innama ana basyarun mislukum. Ini basyariyah, kulitnya, casingnya, badannya. Akhirnya lupa sama yuha ilai, aku diberi wahyu. Ama kalau ayatnya diputus, Nabi kan manusia biasa, berarti nggak ada keistimewaan dong. Keistimewaannya itu ayat terus, makanya jangan diputus ini. Nah, kita datang kepada seorang guru, niat belajar itu adabnya begitu. Jadi kita, beliau punya kelebihan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain banyak dijelaskannya, innallaha la yu'til ad-dunya, innallaha yu'til dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'tid din illa man yuhib. Allah ngasih dunia kepada orang yang dicintai sama orang yang dibenci dikasih, orang kafir dikasih, semua dikasih. Tapi kalau urusan agama, pengertian, faham, ilm agama, hanya orang-orang yang dicintai, yang dipilih sama Allah Ta'ala yang diberi. Allah ja'alna wa yakum minhum fi khair wa tufa'afiyah. Moga-moga kita dijadikan orang-orang yang dianugerahi sama Allah Ta'ala ilmu, pemahaman, agama. Jadi anugerah besar. Yang keenam, rusydan. Mimma ulimta rusyda. Ini berarti beliau tidak hanya minta ilmu tapi juga minta petunjuk. Minta petunjuk, minta hidayah. Apa ar-rusyd? Ar-rusyd al-amru alladhi law lam yahsul la hasratil ghawiyah wad dhalal. Petunjuk yang lurus itu adalah satu ajaran, satu perintah yang kalau itu nggak ada, kita bakal terjerumus dan bakal tersesat. Itu namanya rusyd. Untung dikasih tahu. Nah, kasih taunya tadi itu, kalau nggak ada, udah nyimpang kemana-mana. Itu fungsi utamanya guru itu. Supaya kita nggak terjerumus, supaya kita nggak tersesat. Jadi nggak gampang itu ya. Yang ketujuh, antu'allimani mimma 'ullimta. Dalam lafaz tu'allimani mimma 'ullimta maknanya bahwa Nabi Musa memohon kepada Nabi Khidir alaihissalam agar berinteraksi kepada beliau sebagaimana Allah memperlakukan beliau, diberi petunjuk dan diberi ilmu. Allah kan memberi petunjuk kepada Nabi Khidir, ngasih ilmu, ngasih rusyud. Nah, saya juga kalau bisa perlakukan seperti sebagaimana Allah memperlakukan kepada beliau. Nah, ini juga pengakuan bahwa
Kalau seorang guru memberi nikmat, ngasih petunjuk, ngasih ilmu kepada kita, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena asal muasal sumbernya adalah Allah. Nah, kalau sudah itu adalah nikmat dari Allah, ya, anugerah dari Allah, makanya ada istilah ana abdu man ta'allamtu minhu harfan. Saya ini adalah hambanya orang yang mengajari kepada saya satu huruf. Karena saking bersyukurnya tadi. Ya. Nah, kita ini semuanya diajarin sama Allah. Ya, makanya kita harus bisa merasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian attabi'uka, selain makna yang tadi, aku mengikut kepada engkau, juga menunjukkan bahwa beliau mengikut secara mutlak kepada gurunya. Ai fi jami'ul umur, ghairu muqayyadin bi syai'in duna syai'. Yani apa saja diikuti. Ya, enggak terbatas yang diikuti masalah ini aja, yang ini mah enggak. Enggak ini atau pokoknya anak ngikuti deh. Mau apa aja ditiru, diikuti. Jadi mutlak. Ya. Ini kadang-kadang murid ini enggak begitu ya. Oh, dalam hal ini oke, dalam ini enggak dong. Ini mah urusan pribadi, masih gitu. Enggak bisa seperti itu. Wah, ini Masya Allah ya. Dalam ayat dikisahkan seperti itu, harusnya pada paham ini. Seminggu sekali kita baca surat Al-Kahfi. Yang ke-10 menunjukkan apa? Bahwa Nabi Allah Khidir alaihissalam itu sudah tahu sebenarnya siapa Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, dialog yang di akhir, ya Musa innama mathalu ilmi wa ilmik min ilmillah subhanahu wa ta'ala. Artinya perumpamaan ilmu saya dengan ilmu kamu kalau dikumpulkan jadi satu dibandingkan dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, enggak ada apa-apanya, seperti burung matok ke samudra. Itu ana faham, itu Masya Allah Nabi Rasul Kalimullah, tapi kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah Ta'ala kayak burung matok di lautan samudra. Ilmu yang kita ambil dari Allah itu yang di paruhnya burung itu. Nah, Nabi Khidir alaihissalam paham benar. Oh, Nabi Musa juga paham siapa Nabi Allah Khidir alaihissalam, sehingga dua-duanya saling ya sangat-sangat menghormati, sangat-sangat menghargai dalam rangka mengagungkan ahli ilmu. Nah, kemudian hal attabi'uka ala an tu'allimani, bolehkah saya mengikuti engkau agar engkau mengajari saya? Yakni ada murid itu ngikut dulu, khidmah dulu baru dapat ilmu. Gitu. Ada ikut ya, oh gurunya apa lagi beres-beres, ya udah ngikut beres-beres. Iya dah. Kan ikut-ikut. Masa gurunya beres-beres dia nonton? Ajib amat. Kadang-kadang kan badui kan gitu ya. Ustaz lagi nyapu-nyapu, "Halo Ustaz, salaman dong." Habis itu kabur dia. Jadi maklum belum tahu ceritanya Nabi Musa ini ya. Ente ikut dulu. Gurunya megang sapu, ikut megang sapu gitu. Nah, habis itu baru ala antu alimani gitu. Ini yang mentartibnya bukan kita ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarah yang lembut dari kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Moga-moga kita bisa mengambil faedah, bisa mengambil manfaat. Mumpung di bulan Ramadan ya, harus punya niat untuk talib ilm, untuk terus melanjutkan cari ilmu. Nah, ini mumpung dibukakan pintu anugerah sama Allah Ta'ala, kita baca sama-sama, kita doa. Ya, moga-moga Allah Ta'ala memberkahi majelis kita insyaallah dengan satu keberkahan yang cukup sampai akhir hayat kita dan berujung husnul khatimah insyaallah.